Salam God Lovers, setiap rancangan kita bawa kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan, rancangan yang indah. Mari bawa hatimu, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, Kau tahu rancanganmu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membuat kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membawa kami mengingat akan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Allah yang setia. Ya Allah, Kau tahu rancangan-Mu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membuat kami lebih mendekat-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membawa kami mengingat akan-Mu. Mengingat akan-Mu. Shalom, God Lovers, apa kabar? Berjumpa lagi kita di dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin mengajak kita bersama untuk membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini manusia memiliki 3 kebutuhan. Kebutuhan yang pertama dari manusia itu, setiap orang itu memiliki kebutuhan adalah sesuatu untuk dikerjakan, atau pekerjaan yang berarti, atau misalnya menolong orang lain, jadi melakukan pekerjaan setiap hari. Itu sebenarnya kebutuhan dasar dari setiap orang, ada sesuatu yang bisa dia kerjakan. Yang kedua adalah seseorang yang dia kasihi. Setiap orang membutuhkan tempat kita mengekspresikan hati kita. Kita membutuhkan seseorang yang kepadanya kita dapat memberi diri kita kepada dia. Kita membutuhkan seseorang yang bisa berbagi di dalam kehidupan kita, misalnya suami, istri, anak-anak atau cucu, teman atau siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang paling mendasar adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Nah, biasanya orang menantikan itu adalah libur. Misalnya akhir tahun, liburan Natal, tahun baru misalnya. Atau menjelang lebaran, liburan panjang akan terjadi. Atau di hari-hari libur weekend, ada banyak orang menanti-nantikan liburan. Kunjungan dari orang terkasih, kesehatan yang terus-menerus membaik, usaha yang semakin meningkat, itu adalah kebutuhan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal tersebut hanya membawa
kebahagiaan sementara. Ya kan, kalau pekerjaan, hal yang kita kerjakan bisa hilang. Orang yang kerja di kantor bisa kena PHK misalnya. Orang yang berusaha bisa saja usahanya bangkrut karena nggak kekal. Atau memiliki orang yang dikasihi, bisa itu juga nggak kekal. Istri atau suami bisa saja meninggal mendahului kita. Anak-anak bisa saja pergi entah kemana, atau teman bisa juga meninggalkan kita. Hal yang dinanti-nantikan bisa juga harapan kita itu tidak terwujud. Jadi bentuknya tidak kekal. Kepuasan yang diterima, yang didapatkan dari ketiga hal ini adalah kepuasan yang sementara. Tetapi bagi kita saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21 ini, di mana kita belajar memahami tentang kasih Tuhan itu, maka kita akan memiliki 3 kebutuhan dasar tadi itu dengan nilai yang berbeda. Sesuatu yang dikerjakan itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diberi Roh Kudus di dalam dirinya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, maka kita dapat melayani orang lain di dalam gereja, melayani orang lain di sekitar kita. Karena apa Bapak Ibu? Kita dipanggil untuk mengabarkan kabar baik. Ini yang menjadi dasar bagi setiap orang percaya. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan. Apa yang kita kerjakan? Matius 28 ayat 19-20. Oleh karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka hal-hal yang sudah kuajarkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita, maka seseorang yang dikasihi itu, kebutuhan kedua dari 3 dasar yang saya sampaikan itu, seseorang yang kita kasih itu akan memiliki nilai yang lain. Pertama-tama kita akan mengasihi Tuhan. Karena apa? Dari bacaan kita 1 Yohanes 4 ini, Tuhan itu adalah kasih. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, sebab kasih itu berasal dari Tuhan. Di 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengasihi satu sama lain. Sebab apa? Kasih berasal dari Tuhan. Orang yang mengasihi adalah anak-anak Tuhan dan ia mengenal Tuhan. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu sesuatu yang dinanti-nantikan ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita. Hal yang kita nantikan itu menjadi hal yang lain, yaitu suatu hari nanti kita akan disambut di dalam hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan anak domba. Hal yang dinanti-nantikan itu adalah kita menantikan kedatangan Kristus nanti menjemput kita di awan-awan. Hal yang dinantikan itu nanti kita berada di kerajaan Tuhan, di mana tidak ada lagi air mata dan tangisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Tuhan Yesus menjadi seperti Dia adanya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab apa? Kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nanti hal yang kita nantikan jadi bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara. Untuk kepuasan kekal kita, sekali lagi, hanya Yesus Kristus yang benar-benar kita perlukan. Mungkin kita butuh pekerjaan, mungkin kita butuh orang yang kita kasihi, atau butuh orang untuk kita kasihi. Mungkin kita menantikan sesuatu, tetapi semuanya itu tidak akan ada nilainya tanpa Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin bertanya, di mana Bapak Ibu meletakkan pengharapan Bapak Ibu? Di mana Bapak Ibu menaruh penantian Bapak Ibu? Karena disitulah terdapat kebahagiaan kita. Tapi kalau kita meletakkannya di dalam Kristus, kebahagiaan kekal yang akan kita miliki. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami kembali, di mana kami harus menjadikan Kristus sebagai dasar dari kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami kasihi, apapun yang kami nantikan itu menjadi bernilai kekal, karena kami menempatkannya di dalam Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi God Lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman. Tuhan memberkati kita semua.